Pembelajaran keempat, pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi sikap terpuji bagian yang kedua, kelas 2 SD Negeri 1 Kalikondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki pembelajaran sikap terpuji, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami sikap hormat dan patuh, kerjasama dan tolong-menolong. Kemarin kita sudah belajar tentang tolong-menolong dan kerjasama dan sikap hormat dan patuh. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang membiasakan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan sesama anggota keluarga serta sikap kerjasama dan tolong-menolong. Yang kedua yaitu mampu menunjukkan dan mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan sesama anggota keluarga, sikap kerjasama dan tolong-menolong. Lanjut, materi yang pertama yaitu menghormati kedua orang tua. Hormat kepada orang tua. Orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Islam mengenal dua macam orang tua yang harus dihormati, yakni orang tua yang telah melahirkan kita, yaitu ibu kita, dan orang tua yang mengasuh kita untuk kehidupan kita, yaitu ayah kita, dan orang tua yang mengenalkan kita kepada Allah SWT dan membagi ilmu kepada kita, yaitu guru sebagai orang tua kedua kita di sekolah. Lalu berbakti, taat, dan patuh terhadap orang tua adalah kewajiban setiap anak. Perilaku tersebut disebut birrul walidain. Birrul walidain itu apa? Berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban dalam Islam. Berbakti artinya menghormati, mematuhi, menaati, menyayangi kedua orang tua hingga akhir hayat nanti. Keutamaan berbakti kepada orang tua antara lain. Jadi selain kita menghormati orang tua, juga dari sikap tersebut ada keutamaannya kita berbakti kepada orang tua, yaitu menghapus dosa besar yang pertama, yang kedua dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki, lalu yang ketiga akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan kita, dan yang keempat yaitu dimasukkan ke dalam surga. Jadi ketika kita berbakti kepada orang tua kita dengan baik, maka suatu saat atau suatu ketika kita sudah dewasa nanti memiliki anak, maka anak kita akan berbakti kepada kita. Perilaku yang mencerminkan sikap sayang, hormat, dan patuh kepada orang tua diantaranya sebagai berikut. Jadi perilaku yang mencerminkan yaitu yang menggambarkan sikap sayang, hormat, dan patuh kepada orang tua itu ada satu, yang pertama, jika orang tua masih hidup, mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemuinya. Jadi ketika kalian mau berpergian, mau berangkat ke sekolah, atau pulang dari berpergian atau pulang dari sekolah, maka kalian harus mengucapkan salam kepada orang tua kalian. Yang kedua, mendengarkan segala perkataannya dengan hormat dan rendah hati. Jadi ketika kalian sedang dikasih nasihat oleh orang tua kalian, maka kalian sebaiknya yang pertama mendengarkan dulu perkataan orang tua kalian, jangan menyela orang tua kalian, lalu menghormati orang tua kalian yang sedang bicara, dan rendah hati kepada orang tua kalian, yaitu tidak sombong. Yang ketiga yaitu tidak memotong pembicaraannya. Ya, ini adalah perilaku yang tidak boleh kalian lakukan kepada orang tua, yaitu
memotong pembicaraan orang tua kalian kalau sedang menasihati kalian atau berbicara dengan kalian. Kalian jangan menghentikan atau memotong atau menyela pembicaraan kedua orang tua kalian. Lalu yang keempat, berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi dari rumah dan membantu pekerjaan rumah. Jadi anak yang soleh dan solehah itu ketika kalian akan pergi, akan keluar atau akan berangkat sekolah pun kalian harus selalu berpamitan agar orang tua kalian tidak cemas dan meminta izin kalian pergi kemana. Jangan langsung kalian pergi dan harus mengingat waktu ketika kalian sedang pergi di luar. Jangan keasikan main hingga lupa waktu sholat, waktu makan, dan waktu istirahat. Lalu ketika kalian ingin berpergian keluar rumah, alangkah baiknya kalian harus membantu pekerjaan orang tua dulu di rumah. Seperti itu. Lalu selanjutnya, jika orang tua telah meninggal dunia, jika tadi kan orang tua contohnya masih hidup, kalau yang sekarang bagaimana sih kalau orang tua yang telah meninggal dunia? Apa yang kalian bisa lakukan? Yang pertama, mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan meminta ampunan kepada Allah SWT dari segala dosanya. Jadi ketika kalian selepas sholat atau sehabis sholat atau sedang dimanapun kapanpun, kalian harus tetap mengingat orang tua kalian, jasa-jasa orang tua kalian yang telah meninggal, yaitu dengan cara mendoakan setiap hari setelah sholat agar terhindar dari api neraka dan dihapuslah dosa-dosa orang tua kalian. Jika kalian setelah sholat mendoakan orang tua kalian yang sudah meninggal, maka Allah akan menghapus dosa orang tua kalian. Yang kedua yaitu menepati janji kedua orang tua. Jadi kalian gak boleh membohongi atau mengkhianati atau mengingkari janji kepada orang tua kalian walaupun itu masih hidup atau sudah meninggal. Lalu melaksanakan wasiatnya. Jadi ketika orang tua kalian akan meninggal atau sudah meninggal, wasiat di sini adalah bagaimana ketika kalian diberikan saran oleh orang tua kalian nanti ke depannya ketika orang tua kalian, maka kalian harus melaksanakan perintahnya, wasiatnya. Contohnya, kalian disuruh untuk mengerjakan sholat 5 waktu dan mendoakan orang tua kalian, maka kalian harus melaksanakan wasiat orang tua tersebut sebelum atau sesudah meninggal. Yang keempat yaitu tetap menjalin silaturahmi kepada keluarga atau kerabat orang tua kalian. Jadi ketika kalian orang tuanya sudah meninggal ataupun masih hidup, harus tetap menjaga silaturahmi kepada sahabat atau keluarga kalian atau kerabat terdekat orang tua. Yang kedua yaitu hormat kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita di sekolah. Guru juga merupakan orang tua kita di sekolah. Jadi orang tua pertama kalian yaitu orang tua kalian. Orang tua kedua kalian yaitu ketika berada di sekolah yaitu guru kalian. Jadi ketika di sekolah kalian harus nurut dan patuh serta hormat kepada guru kalian. Guru juga merupakan orang tua kita di sekolah, sehingga kita juga harus menghormatinya karena guru telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita, sehingga kita menjadi anak yang pandai dan berakhlak mulia atau berakhlak baik. Jadi guru itu mendidik kalian agar menjadi anak yang soleh-solehah dan anak-anak yang cerdas atau berilmu. Lalu adapun menghormati guru dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Selain kalian menghormati orang tua kalian di rumah, kalian juga harus menghormati bu guru, pak guru di sekolah. Yang pertama yaitu apabila bertemu atau berpisah dengan guru yaitu mengucapkan salam. Yang kedua, mendengarkan pelajaran yang disampaikan guru. Contohnya seperti Bu Dia sedang menjelaskan, walaupun
HP ataupun internet ataupun di sosial media dan tidak bisa bertatap muka karena ada pandemi, maka kalian harus tetap mendengarkan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru Bu Guru kalian. Yang ketiga, mengangkat tangan kanan sebelum bertanya. Jadi nanti ketika kita berangkat sekolah lagi, kalau ada anak-anak kelas 2 ingin bertanya, maka harus mengangkat tangan kanan terlebih dahulu yang tinggi, lalu kalian bertanya kepada Bu Guru, Pak Guru, dan izin, Bu, pas saya mau bertanya, seperti itu. Lalu yang keempat yaitu bertanya dengan cara yang baik dan sopan. Bu Guru, acungkan tangan kalian, atau Pak Guru, acungkan tangan kalian, lalu kalian berkata yang sopan, Ibu, Pak Guru, saya mau izin bertanya, seperti kayak gitu. Ketika kalian nanti berada di sekolah atau saat pelajaran. Nah, itulah materi menghormati orang tua dan guru. Sudah selesai materi pembelajaran sikap terpuji pembelajaran keempat ini telah selesai. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan dibaca kembali materinya di modul PAI halaman 35 sampai 36 dan mengerjakan soal latihan pembelajaran yang keempat. Nanti soalnya Ibu share di grup. Kalian mengerjakan jawabannya saja di kertas lalu dikumpulkan di hari Senin. Untuk itu, marilah kita membaca hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, dan materi yang kelima atau pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan di pekan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.